Halo semuanya, berjumpa kembali dalam channel Andreas Agung TV. Pada video ini, saya akan memulai rangkaian video tutorial mengenai list building dan email marketing. Nantinya, rangkaian video ini seperti biasa akan saya masukkan dalam playlist khusus ya, yang saya beri nama list building dan email marketing. Jadi segala macam video tentang list building dan email marketing nantinya akan saya masukkan dalam playlist tersebut. Oke, kalau Anda sudah menyimak channel ini dari awal, tentunya Anda sudah mempelajari tentang website dan landing page ya. Bisa Anda lihat di playlist yang website. Nah, kalau Anda sudah praktekkan, tentunya Anda sudah memiliki websitenya sekarang. Lalu setelah Anda punya websitenya, dari channel ini Anda juga sudah belajar tentang berbagai strategi untuk mendatangkan trafficnya atau untuk mendatangkan pengunjung ke website Anda tersebut. Antara lain lewat SEO atau digital ads di sosial media Facebook dan Instagram. Nah, setelah Anda bisa untuk mendatangkan traffic ke website Anda tersebut, selanjutnya Anda perlu untuk menjalankan list building dan email marketing dalam rangka Anda untuk mengumpulkan database sehingga kemudian Anda akan bisa untuk melakukan follow up berkelanjutan serta merawat dan membina hubungan jangka panjang dengan para leads atau prospek Anda tersebut. Jadi memang channel ini sudah disusun secara bertahap seperti itu ya. Dan sebaiknya memang Anda nggak hanya sekedar menonton aja, tetapi memang Anda praktekkan, begitu ya. Oke, sekarang kita mulai rangkaian video mengenai list building dan email marketing ini. Jadi, apa itu list building? List building artinya adalah membangun daftar, membangun list. Jadi maksudnya, seperti yang tadi sudah saya singgung, Anda mengumpulkan database leads atau prospek Anda. Anda bisa mengumpulkan data nama dan email mereka, seperti itu. Jadi, jangan biarkan traffic yang sudah susah payah Anda datangkan ke website Anda berlalu begitu saja. Jangan biarkan pengunjung yang sudah datang ke website Anda keluar masuk begitu saja. Anda mulai sekarang harus menangkap data mereka, mengumpulkan database mereka, nama dan email mereka. Lalu setelah database itu terkumpul, Anda sudah memiliki database, maka Anda akan bisa untuk memfollow up mereka kembali dengan melakukan email marketing. Anda jadi bisa membina hubungan jangka panjang dan berkelanjutan dengan mereka. Tujuannya tentunya agar mereka yang belum membeli jadi bisa membeli dan yang sudah membeli bisa terus membeli dan menjadi pelanggan. Seperti itu. Dalam dunia digital marketing, Anda harus selalu ingat semboyan ini bahwa money is on your list. Jadi maksudnya penjualan, keuntungan yang akan Anda dapatkan nanti itu akan berasal dari database yang Anda punya. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan fundamentalnya yang lebih detail mengenai list building dan email marketing. Berikut ini. Oke, saya akan langsung menjelaskan ya perihal list building dan email marketing ini. Tentunya Anda kan sudah punya websitenya ya, atau suatu landing page begitu ya, halaman penawaran Anda di internet. Nah, kemudian kalau Anda rajin dan konsisten mengisi website Anda tersebut dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas, maka nantinya website Anda tersebut bisa menjadi suatu aset digital yang bisa mendatangkan traffic secara otomatis dengan sendirinya. Jadi traffic itu nanti akan datang dengan sendirinya ya. Silakan Anda bisa simak di video saya yang tentang SEO ya, di playlist SEO. Nah, lalu yang bagusnya juga kan, traffic yang masuk ke website Anda ini itu adalah traffic yang sudah tertarget, alias sudah tepat sasaran, alias para pengunjung ini sudah merupakan target market Anda. Contoh, misalnya web Anda itu dengan niche otomotif, misalnya ya.
Nah, orang-orang yang masuk ke web Anda tentunya adalah orang-orang yang memang menyukai dunia otomotif atau sedang ada kebutuhan terhadap bidang otomotif. Ya, makanya mereka masuk ke web Anda kan, untuk mencari informasi dan sebagainya berkaitan dengan dunia otomotif. Jadi para pengunjung yang masuk ke web Anda itu sudah tertarget, sudah merupakan target market Anda. Nah, maksudnya Anda jangan biarkan mereka berlalu begitu saja. Anda jangan biarkan mereka keluar masuk begitu saja. Mulai sekarang Anda harus kumpulkan data mereka, capture leads, tangkap data mereka, kumpulkan nama dan email mereka. Ya, supaya Anda nggak kehilangan mereka begitu aja. Sudah target market Anda loh yang datang, dengan sendirinya pula. Anda jangan sampai kehilangan mereka. Kalau data kontak mereka, nama dan email sudah berhasil Anda kumpulkan, jadinya nanti Anda bisa follow up mereka lagi di lain waktu, seperti itu. Nah, proses mengumpulkan database inilah yang disebut sebagai list building. List building ini sangat penting untuk dijalankan oleh setiap digital marketer. Nah, nantinya saat Anda sudah mengumpulkan database email dan sudah punya banyak database email, maka Anda bisa melakukan email blast atau email broadcast atau pengiriman email secara massal ke para leads atau prospek Anda tersebut. Jadi Anda bisa secara rutin melakukan follow up lagi dan membina hubungan jangka panjang dengan para prospek Anda tersebut. Proses list building dan sekaligus email broadcast ini pada dasarnya adalah dalam satu rangkaian kegiatan dan dihandle oleh satu tools yang sama. Kita biasa menyebutnya sebagai email marketing. Jadi biasanya list buildingnya memang sudah nggak disebut lagi ya, melainkan kita menyebutnya sebagai email marketing. Begitu aja. Ketika para digital marketer bilang tentang email marketing, maka secara otomatis sudah terbersit bahwa itu adalah sudah merupakan satu rangkaian proses kegiatan dengan list buildingnya. Begitu ya. Nah, sekarang mengapa sebagai seorang digital marketer harus melakukan list building? Karena seperti yang sudah saya singgung di awal tadi ya, karena traffic yang datang ke website kita belum tentu kan langsung membeli pada saat itu juga. Jadi kita mesti melakukan list building supaya kita dapat memfollow up atau menindaklanjuti mereka lagi di lain waktu. Karena kan mereka sudah merupakan target market kita. Kita harus rutin follow up mereka kembali agar mereka bisa naik tingkat menjadi pembeli atau pelanggan. Lalu yang kedua, agar kita dapat menjalin hubungan jangka panjang, komunikasi jangka panjang dengan orang-orang yang sudah merupakan target market kita itu, agar mereka menjadi pelanggan dan kelak bisa terjadi banyak repeat order atau pembelian berulang. Lalu yang ketiga, supaya memudahkan kita sendiri juga untuk berjualan kalau kita sudah memiliki database. Kita nggak usah bingung-bingung lagi kan harus memberikan penawarannya kepada siapa. Ibaratnya kita udah punya suatu kolam. Kalau kita punya suatu penawaran, kita tinggal sampaikan aja ke kolam kita tersebut. Seperti itu. Oke, jadi sekarang ini contoh implementasi ya dari list building. Caranya adalah Anda tinggal pasang suatu form pendaftaran sederhana di website Anda. Seperti ini ya. Ini contoh ya. Form untuk list building seperti ini dalam dunia digital marketing disebut sebagai opt-in form. Atau banyak juga yang dengan mudah menyebutnya sebagai pop-up. Begitu ya. Disebut sebagai pop-up karena biasanya banyak juga yang men-settingnya sebagai sesuatu yang tiba-tiba muncul di halaman website, begitu ya. Termasuk kalau Anda berkunjung ke website saya, itu pasti saya pasang form opt-in ya. Di seluruh artikel-artikel saya, kalau Anda buka, itu pasti akan muncul form opt-in. List building itu sudah merupakan kewajiban utama bagi setiap digital marketer. Nah, disinilah proses list building itu dimulai. Jadi Anda meminta para pengunjung website Anda agar mereka menginput data nama dan email mereka, begitu ya. Dengan demikian kan Anda jadi bisa mendapatkan data nama dan email mereka, seperti itu ya. Namun kalau Anda meminta sesuatu pada seseorang tanpa ada imbalannya, belum tentu mereka mau melakukan ya.
Oleh karena itulah Anda harus siapkan dulu imbalannya apa. Imbalannya itulah kalau dalam dunia digital marketing sering disebut sebagai lead magnet. Lead artinya prospek atau calon pembeli ya. Magnet ya, suatu penarik. Jadi lead magnet bisa diartikan sebagai penarik prospek. Nah, lead magnet inilah yang harus Anda siapkan dulu bila ingin melakukan list building. Siapkan suatu imbalan atau bonus gratisnya dulu ya, yang nanti Anda akan berikan ke para pendaftar, seperti itu. Contoh di sini ya, misalnya ini lead magnetnya ya. Ini ya, video gratis cara membuat website, misalnya seperti itu. Jadi nanti orang-orang yang sudah mendaftar, sudah menginput nama dan email dia, lalu dia akan mendapatkan video gratisnya ini, seperti itu ya. Jadi inilah lead magnet. Di sisi lain ya, Anda jadinya mendapatkan data si pendaftar. Jadinya Anda berhasil menjalankan list building Anda, seperti itu. Lead magnetnya tentunya silakan mesti Anda siapkan dulu ya. Tentunya disesuaikan dengan bidang bisnis Anda masing-masing. Bidang bisnis apapun itu pasti memiliki suatu konten yang bermanfaat, yang bisa Anda jadikan sebagai lead magnet Anda, yang bisa Anda bagikan secara gratis. Contoh, misalnya Anda jualan properti ya. Nah, Anda bisa siapkan lead magnet Anda. Misalnya, dapatkan tips gratis cara pengajuan KPR dengan mudah. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya Anda berjualan suplemen diet, misalnya ya. Nah, Anda bisa buat lead magnet Anda. Misalnya, dapatkan tips gratis cara menurunkan berat badan dengan mudah. Nah, misalnya seperti itu. Jadi bidang apapun itu pasti memiliki kandungan konten yang bermanfaat. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Lead magnetnya ini bisa berupa e-book ya, suatu tulisan dalam format PDF misalnya, atau berupa video. Jadi silakan Anda bisa mulai menyiapkan lead magnet Anda. Di era digital seperti sekarang ini, itu eranya konten. Ya memang sudah semestinya ya, Anda itu bisa menulis atau membuat video. Silakan aja Anda bisa mulai menulis hal-hal yang bermanfaat, atau merekam video diri Anda sendiri begitu, direkam pakai HP Anda aja. Anda berikan penjelasan tentang tips-tips bermanfaat dalam bidang Anda itu. Seperti itu. Konten-konten bermanfaat seperti itu yang nantinya bisa Anda gunakan sebagai lead magnet, sebagai umpan, sebagai penarik, agar orang mau mendaftar di form Anda, seperti itu. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe formnya ya, alias tipe-tipe opt-in formnya. Ini tentunya juga harus Anda ketahui. Jadi dalam dunia email marketing ada dua tipe opt-in form ya. Yang pertama itu tipe single opt-in. Jadi apa maksudnya tipe single opt-in? Maksudnya adalah proses pendaftarannya hanya satu tahap tanpa proses verifikasi. Jadi ketika si pengunjung mendaftar, datanya akan langsung kita terima tanpa adanya proses verifikasi emailnya. Form ini nggak dianjurkan karena kita riskan menerima data yang salah atau asal-asalan. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya form ini disetting sebagai single opt-in ya. Misalnya form ini adalah Anda atur sebagai single opt-in. Jadi ketika ada pengunjung web Anda, dia tertarik dengan lead magnet Anda ini, maka dia akan mendaftarkan agar supaya dia bisa dapetin bonus gratisan dari Anda. Begitu kan ya? Nah, tapi dia daftarnya ceritanya salah ketik. Dia salah ketik email dia, begitu. Jadi email yang dia input salah. Nah, karena ini formnya single opt-in, dia akan tetap dapat bonusnya. Jadi meskipun dia salah input email, atau bisa aja sengaja gitu ya, orang iseng begitu, inputnya asal-asalan aja gitu ya. Ketika dia mengklik tombol mau begini ya, tombol daftarnya, dia akan tetap diarahkan untuk dapat mengakses bonus gratisnya. Jadi dia tetap aja bisa untuk diarahkan ke misalnya suatu halaman khusus untuk dapat mendownload bonus gratisnya ini, seperti itu ya. Jadi intinya meski dia salah input atau misalnya asal-asalan inputnya, dia akan tetap dapat menerima bonus gratisannya, begitu.
Ya karena formnya Anda setting sebagai single opt-in, jadi hanya berjalan satu tahap, single, tanpa adanya proses verifikasi emailnya, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan single opt-in. Jadi Anda memang beresiko untuk mendapat data-data email yang salah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dan ini adalah penyempurnaannya dari tipe yang single, adalah tipe double opt-in. Jadi dengan tipe double opt-in ini, jadi ada dua tahap, yakni disertai dengan proses verifikasi email, seperti itu. Jadi misalnya form Anda ini Anda setting sebagai double opt-in gitu ya. Jadi ketika ada pengunjung web Anda yang mendaftar, datanya dia nggak langsung kita terima, melainkan dia harus mengklik dulu link konfirmasi yang terkirim ke email dia. Jadi dia kan daftar nih, menginput email dia. Nah, kemudian dia akan menerima email konfirmasi dari kita. Nah, seperti ini ya, ini contoh aja ya. Jadi dia akan menerima email konfirmasi dari kita. Lalu dia harus mengklik link konfirmasi di dalam email konfirmasi yang dia terima tersebut, seperti itu. Ketika dia sudah mengklik link konfirmasi ini, barulah data dia akan kita terima, dan dia pun baru bisa mengakses bonus gratisnya, seperti itu. Dengan sistem double opt-in seperti ini, kita akan menerima data email yang benar. Ya karena kalau dia salah menginput emailnya, atau dia misalnya asal-asalan input emailnya, ya dia kan nggak bakalan bisa terima email konfirmasi ini. Lawong emailnya dia aja salah, bagaimana bisa email konfirmasi ini terkirim ke dia? Kan begitu. Jadi beginilah tipe form yang double opt-in. Anda akan terhindar dari data-data email yang salah atau yang diinput asal-asalan. Karena ya itu tadi, orang yang salah input emailnya nggak akan bisa menerima email konfirmasinya ini. It means ya dia berarti nggak akan bisa mengklik link konfirmasinya. Jadi ya dia nggak akan bisa mengakses bonus gratisannya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan mengenai tipe-tipe formnya. Nah, lalu kemudian setelah kita memiliki database yang sudah terkumpul, sudah banyak, yaitu tadi ya, kita akan bisa melakukan email broadcast ya, atau email blast. Dalam arti kita bisa melakukan pengiriman email secara massal dan serentak yang ditujukan kepada database yang kita punya ini. Disinilah fungsi untuk merawat prospek atau membina hubungan jangka panjang dengan para prospek Anda tersebut bisa Anda lakukan. Anda bisa membroadcast email secara rutin tentang hal-hal yang bermanfaat ya, mengenai bidang Anda tentunya, tips-tips, tutorial, informasi, bisa juga aktivitas bisnis Anda. Atau kalau misalnya Anda sedang ada diskon, Anda langsung broadcast aja, berikan info diskon. Atau kalau misalnya Anda akan launching produk baru misalnya, ya Anda tinggal broadcast juga. Atau kalau Anda misalnya ada penawaran-penawaran baru, ya tinggal broadcast juga. Jadi enak ya kalau sudah punya database, apalagi kalau databasenya sudah banyak. Nah, nantinya kalau website Anda itu aktif ya, terus berpengunjung, proses list building Anda ini juga akan berjalan secara otomatis saja. Dalam arti, hari demi harinya nanti Anda akan terus saja mendapat database yang baru dengan sendirinya saja. Tiap harinya nanti ada aja yang mendaftar, dan ini nggak perlu Anda jagain ya. Kan tiap kali ada yang mendaftar ke form, dia kemudian secara otomatis akan dikirimkan email konfirmasi. Lalu dia mengklik link konfirmasi, lalu langsung aja secara otomatis juga dia akan diarahkan ke halaman download bonusnya. Jadi nggak perlu ada yang Anda jagain ya, berjalan sendiri. Jadi tiap harinya nanti Anda akan terus menerima database yang baru, berjalan dengan sendirinya saja. Jadi dengan menjalankan list building seperti ini, Anda nggak susah-susah lagi gimana caranya ngumpulin prospek ya. Justru merekalah yang akan mendaftar dengan sendirinya, lalu secara otomatis menjadi bagian dari kolam Anda, seperti itu. Nah, nanti tinggal Anda rutin melakukan follow up-nya, seperti itu. Ingat selalu bahwa money is on your list. Oke, jadi demikian ya mengenai konsep fundamental tentang list building dan email marketing.
Di video-video selanjutnya nanti masih dalam playlist yang sama ini akan kita praktekkan ya penggunaan tools email marketingnya untuk kita bisa mengaplikasikan konsep list building dan email marketing ini. Oke, apabila Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan bisa Anda share sebanyak-banyaknya video ini ke seluruh channel sosmed Anda. Jangan lupa juga Anda subscribe channel ini sehingga Anda bisa terus mengikuti video-video selanjutnya dari channel ini. Dan untuk segala link-link terkait, silahkan bisa Anda lihat di kolom deskripsi ya, di bawah video ini. Oke, demikian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.